Karena dari ujung rambut sampai ujung kaki ini sebenarnya peluang usaha Bang Jimmy. Kesalahan terbesar dalam usaha itu adalah ketika kita mikir modal untuk usaha. Ini pertanyaan menjebak nih. Tetap di jurnalistik atau memilih jadi wirausahawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel kesayangan kita semua, Jamesian, di rubrik kulik sosok. Dan sosok yang akan kita kulik-kulik pada pagi hari ini adalah dia, seorang sahabat yang juga pernah satu profesi, yaitu Bung Rendra Oksora. Assalamualaikum Bang Rendra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jimmy, apa kabarnya Bang Jimmy? Alhamdulillah baik. Gimana nih, sehat ya? Alhamdulillah. Nah, kawan-kawan, kenapa akhirnya saya memutuskan untuk mengundang beliau ke channel Jamesian? Karena saya pikir beliau ini adalah sosok yang luar biasa, yaitu mampu berjalan di atas air profesi sekaligus, yaitu sebagai jurnalis dan juga sebagai entrepreneur. Dua kaki ya Bang ya? dua kaki kayak MLM ya. Nah, dari ukuran kacamata saya, beliau ini adalah seorang entrepreneur yang sukses, yaitu sukses Amin. mengatur waktu antara pekerjaan dan bisnis, dan juga sukses dalam pengembangan usaha. Nah, ingin tahu lebih lanjut, kita mulai diskusi kita. Udah berapa bisnis sekarang, Bang Rendra? Berapa ya? Udah banyak kayaknya. Belum. Baru yang aktif sekarang baru 3. 3 ya, apa? Yang pertama apa? Pertama masih di bidang usaha kompresif sama percetakan masih jalan. Yang silo itu ya? Ganti nama Bang Jimmy sekarang Bang Jimmy. Hah? Ganti nama sekarang. Ganti nama? Iya, Oh, ini kawan-kawan jadi harus tahu nih. Rock Printing Online Bang Jimmy. Apa? Rock Printing Online. Rocks Printing Online. Iya. Oh, yang di baju itu ya? Oh iya benar. Wah, ada endorse-nya. Berarti sejak kapan tuh berubah? Sejak ke usia silo ke-8. 12 Desember 2020 kemarin. Oh, baru berarti. Itu 8 tahun kan. Jadi kita ubah namanya. Nyesuaiin perkembangan zaman sekarang. Iya. Terus yang kedua bisnis apa? Bubur rempahnya masih jalan. Berupa Pontianak. Iya, bubur masih jalan. Wah, iya. Sama bantuin temen jual madu sekarang. Madu apa itu? Madu kapas Sulu Bang Jimmy. Oh, kayaknya kita harus pesan ini. Ya, Jadi sekarang insya Allah bulan depan kita ada baru lagi. Bantu bisnisnya, bukan bisnis sih sebenarnya. Konsepnya untuk bantuin UMKM. Cuman akan kita jadikan usaha juga nanti. Oh gitu. Luar biasa kawan-kawan. Insya Allah bulan depan. Nah, kalau untuk yang Ini saya sambil nyetir nggak apa-apa ya Bang Jimmy? nggak apa-apa, yang penting jangan salah belok. Aduh. Oke. Nah, untuk bubur rempah Pontianak itu udah berapa outlet sekarang? Sebenarnya ada 4, 5 sama yang di pusat. Cuman karena pandemi Covid kemarin, Iya. kita tutup 2, tinggal 3 sekarang. Tinggal 3. Iya. Itu yang di mana-mana itu? Bukan tutup selamanya ya, tapi tutup sementara. Iya. Itu yang di mana-mana sekarang bukan? Yang masih aktif sekarang itu di Pangeran, Siantan, kemudian di Jenderal Urip di Warkop Aseng, sama di Jalan Siam Warkop Angi. Oh, di situ ya. Iya benar. Nah, buat kawan-kawan yang sering icip-icip bubur rempah Pontianak atau yang pernah dengar, inilah biangnya. Biang keladi. Biang keladinya. Buat kawan-kawan yang belum icip-icip mungkin bisa datang ya ke titik-titik yang udah disebutkan tadi. Bukanya dari jam berapa Bang Rendra? Dari jam 6 sampai jam 12 pagi. Jam 6 sampai jam 12 pagi. Iya, karena untuk sarapan kan konsepnya kan. Oh iya betul. Dan itu tiap hari ya? Tiap hari, kecuali Minggu. Di bubur rempah Pontianak juga ada nasi kuning ya? Iya, nasi kuning. Jadi ada variasi kawan-kawan. Oke. Nah, Bang Rendra, memberi motivasi masih? Kebetulan kita dari 2013 sampai 2017 akhir itu gabung di Bank Indonesia, di inkubator bisnis Bank Indonesia. Cuman karena 2017 udah ganti lembaga, jadi nggak lagi. Oh, nggak lagi. Ya, tapi secara sempat ini kan jadi motivator dulu ya. nggak
motivator berbagi aja Bang Jimmy. Oh iya. Beliau ini merendah kawan-kawan. Low profile. Iya, low profile. Bahkan sampai kampus-kampus kan kemarin. Iya benar-benar. Masih sampai sekarang. Kadang-kadang diundang. Oh itu masih ya. Berbagi kadang-kadang masih. Ya biasa kampus mana yang sering undang itu? Muhammadiyah pernah, UPB pernah, Untan juga. Oh pernah juga. Iya, ya. iya. Sampai sekarang juga ya. Terkadang kalau dipanggil kita datang. Iya. Tergantung undangan ya. Nah, Bang Hendra, Iya. ini kan lagi COVID ya, dan ya kita lihat banyak bisnis-bisnis yang akhirnya gulung tikar, Iya. segala macam. Nah, menanggapi ini Bang Hendra, apakah punya strategi khusus untuk usaha Bang Hendra? Ya mungkin strategi itu juga nanti bisa bisa diperuntukkan juga untuk istilahnya berbagi dengan kawan-kawan yang lagi menjalankan usaha. Iya, iya. Emang ya Bang Jimmy, kalau misalnya kita ngomong terpukul ya sangat terpukul sekali ya. Apalagi COVID ini banyak usaha yang jadi ada yang tutup, ada yang omsetnya turun. Tapi yang umumnya saya turun semua omsetnya Bang Jimmy. Termasuk usaha saya juga awal-awalnya turun juga. Jadi dari bulan 5 sampai bulan 8 itu drastis turunnya. Signifikan tuh. Iya drastis turunnya Bang Jimmy. Sampai 70% sampai turunnya. Luar biasa itu. Iya. Bingung juga kan, karena ini baru pertama kali kita hadapi juga. Krisis ekonominya lumayan tinggi juga. Sempat bingung mau ngapain nih gitu kan. Sementara kan kayak usaha bubur saya kan di gerobak ya, di warung kopi. Sempat juga ditutup warung kopi kemarin karena karena pandemi ini. Jadi sempat tutup juga. Nah setelah bukanya lagi itu sempat bingung mau ngapain nih gitu kan. Dan itu turun semua omsetnya. Tapi alhamdulillah karena kita melihat situasi, belajar dengan situasi yang ada, dan setelah berdamai dengan si COVID ini gitu kan, alhamdulillah udah mulai naik lagi. Gitu, kan? Iya benar-benar. Tapi dampak yang paling dirasakan itu mungkin pada saat awal-awal itu ya. Iya benar Bang Jimmy. Karena kan kita shock, kaget. Iya kaget, bingung mau ngapain. Ya, dan kita juga di seluruh negara, seluruh orang-orang di dunia pun seperti itu. Iya benar. Karena ini memang Dan rata-rata semua teman-teman pelaku usaha yang saya tanyain itu sering-sering seri-seri juga misalnya kan, itu pada turun semua rata-rata. Iya. Tapi ada beberapa sektor itu yang justru malah naik. Diuntungkan ya malah. Ya, diuntungkan malah dengan ini. Ya sama seperti saya ngobrol kemarin dengan ownernya Betukang.com itu, betukang.id. Seperti itu, ada yang dirugikan, ada yang diuntungkan selama COVID ini. Ya, menariknya di sini. Menariknya pandemi COVID ini sebenarnya itu usaha kita itu enggak kalau misalnya kita tahu itu sebenarnya enggak turun. Iya. Hanya uangnya berpindah. Iya. Maksudnya seperti ini. Misalnya kita punya usaha jualan kayak saya ya, contohnya pencetakan contohnya. Justru setelah pandemi ini malahan omsetnya lebih besar Bang Jimmy. Oh, lebih besar ya? Iya, lebih besar dibanding tahun-tahun sebelum pandemi. Karena kita tahu celahnya di mana nih gitu kan. Dapat celahnya. Kalau selama masker kali ya? Iya benar bermasker Bang Jimmy. Benar. Jadi waktu awal pandemi kemarin kan saya kan usahanya kan dicetakan ya. Yang awalnya itu dari 2010 kemarin. Cetakan cuman pakai brand itu dari 2012. Nah, dari 2012 sampai 2020 itu yang paling besar sebenarnya 2020 ini omsetnya sebenarnya. Nah, pada awal pandemi kemarin ketika awal-awal itu sempat drop karena konsumen kita kan pemerintahan, mahasiswa, siswa kan yang mesen baju dan mesen bahan kita kan dirumahkan semua ya. Dirumahkan semua, nggak ada kegiatan, jadi dia drop. Nah, di situ saya coba cari celah nih, apa sih sebenarnya yang bisa kita kembangin lagi di tengah pandemi ini, tapi tidak melenceng dari usaha kita gitu. Dan ketemulah masker ini. Dan malah pesanan makin besar. Iya, makin besar masker ini. Apalagi dengan dikeluarkannya kemarin peraturan Kementerian Desa itu bahwa dana desa boleh digunakan untuk pembuatan masker untuk penanganan COVID. Alhamdulillah dia digunakan dari situ. Dan belum yang kita tangkap Bang. Iya. Dan sampai sekarang pesanan masker masih. Ini terus. Kita bawa ini ya pesanannya ya. Oh iya, kita mau ngantar nih. Ngantar ke PGRI Bogor ya. Saya dan Bang Hendra mau ngantar jadi sekalian masker. Ya. Jadi nanti kita bantu beliau. Nah, Bang Hendra. Iya. Dulu kan kita pernah wawancara ya. Kapan ini? Dulu pernah wawancara kan kita kan. Tidak salah tahun 2015. Pernah. Oh iya. Pernah mendunia beliau nih Bang ya. Iya, kita lihat. Nanti saya tampilkan screenshot media.
asal konsumen bisa apa pembaca bisa baca aja begini. Bahasa Italinya kan. Ada Nanti translate ya? terjemahin, Oh ya, nanti. insya Allah nanti saya terjemahin. Apa? Lihat ini aja. Ini aja. Saya aja bingung bacanya apa ya. Tapi kan sekarang udah mudah itu Bang Hendra. Iya, Udah ada iya, translate iya. setiap Android kan udah ada itu. Iya benar-benar. Nah, kan orang kawan-kawan ini pasti pengen tahu kayak gitu. Awal mula Bang Hendra itu akhirnya terjun ke dunia bisnis itu kapan dan apa motivasinya? Karena kan Bang Hendra sendiri, saya tahu ya. Iya. Dan kita udah kenal lama juga. Bekerja sebagai jurnalis di salah satu media yang tanda kutip plat merah, ya men, otomatis ya jaminan mutu lah istilahnya gitu. Di antara kita lah bang. Iya, Oke. iya, kan gitu. Ini kata kameramen ya. Nah, itu akhirnya bisa memutuskan untuk terjun ke dunia bisnis itu apakah memang tidak cukup atau memang ada motivasi lain? Ada motivasi lain. Ya, Mas, kita ini menggaungkan pastinya. di sini. Iya. Jadi mungkin cerita dikit. 2007 saya gabung di salah satu media lokal Kalbar ya. Waktu itu belum nikah ya. Dan setelah nikah, karena penghasilan waktu itu saya mikir cukupnya untuk waktu orang bujangan gitu kan, nggak cukup untuk nikah, jadi mesti cari yang sampingan. Pernah bujang gitu ya? Ya pernah bujang dulunya. Ya, sejak itu saya mulai merintis usaha. Awalnya itu di ini, saya buka warung kopi dulu. Kafe. Iya, waktu itu belum di yang media BUMN ya, belum ya? Belum. Iya. 2008 setelah menikah saya buka warung kopi di daerah Serdam. Ya. Cafe Harley namanya. Iya. Nah, konsepnya itu di bawahnya warung kopi, di atasnya rental komputer, rental internet ya, Iya. warnet. Kan waktu itu kan masih booming warnet ya. Iya. Oh iya. Boomingnya. Dan ada rental musik juga. Iya. Jadi komplit waktu itu. Tapi karena patungan usahanya dan kurang ya beda-beda kepala ya. Iya. Cuma nggak terurus, cuman bertahan 8 bulan aja tutup. Tuh. Iya. Itu tahun berapa kemarin? 2008 Bang Jimmy. 2008 ya. Jadi awalnya buka kafe ya. Iya, Pak kafe. Tapi akhirnya enggak Patungan jadi. sama teman. Udah buka. Udah buka. Cuman karena manajemennya waktu itu belum ketemu ya, manajemen ngurusnya iya. terbagi-bagi gitu Masih kan. merabak lah ya. Iya, iya betul. Masih merabak. Kata rumahnya kayak gitu Bang Jimmy ya. Nggak terurus jadi tutup. Oh iya. Nah, kemudian 2009 akhir saya berhenti dari media itu, keluar. Waktu itu masih gampang juga mau ngapain kan. Iya. Rencana sih mau off dulu lah dari dunia jurnalis, sekitar 1 bulanan atau 2 bulanan gitu kan, mau mikir nih mau ngapain lagi nih ke depannya gitu kan. Nah, pas saat itu ada temen yang nawarin Bang Jimmy jadi reseller produk minuman kesehatan dari Bandung. Oh iya. Namanya kalau boleh saya sebutin tuh Susu PW5. Sekarang nggak tahu masih ada atau enggak ya. Tahun berapa itu? 2009 Bang Jimmy. 2009. Iya, ada teman ngajak untuk ngembangin usaha itu di Jadi Kalimantan. distributor lah di sini ya. Iya, distributor. Nah, alhamdulillah dari situ saya belajar bagaimana pemasaran, bagaimana nawarin produk sama konsumen gitu kan. Dari situ saya belajarnya, dan dari situ juga saya ngumpulin uang untuk modal usaha berikutnya. Oh gitu. Iya. Jadi yang terkumpul setiap penjualan itu berapa banyak waktu itu? Iya, waktu awal usaha itu nawarin karena produk baru kan, produk baru, jadi banyak yang belum tahu, otomatis susah untuk jualnya. Iya. Nah, tapi kita atur strategi karena minum kesehatan, kita jualnya di apotek. Oh gitu. Iya. Ketika jual di apotek juga sama, ditolak semua, nggak masukin. Padahal sistem titip kan. Ya, alasannya apa nih? Alasannya karena nggak tahu, banyak nggak tahu. Tapi kita nggak mati akal Bang ini. Kita atur strategi karena pernah bekerja di media juga kan. Iya. Tahu anggaran untuk iklan berapa. Iya. Jadi kita coba iklanin. Iya. Strateginya kita iklanin minuman itu, dan kita masukin apoteknya di dalam iklan itu. Jadi misalnya gini, kalau misalnya konsumen mau cari produk ini, sambil dimasukin testimoni Bang ini ya. Oh gitu. Bagi orang-orang yang sudah minum itu dan merasa manfaatnya, kita bikin testimoninya, terus kita masukin iklan apa?
iklan apoteknya di situ. Kita masukin nama apoteknya. Jadi konsumen mau cari itu tahu di cari di mana. Nah, alhamdulillah mulai dari situ kita tawarin sama apotek. Nah, kalau misalnya mau jual produk kita masukin nih nama apoteknya di iklan kita gitu kan, di koran-koran gitu. Nah, jadi sama-sama inilah ya apa? Simbiosis mutualisme. Iya. Dan alhamdulillah mulai dari situ bisa berkembang. Waktu pertama jualan itu sih dari bulan pertama sampai bulan ketiga itu omsetnya ya lumayan. Lumayan Bang Jimmy, sekitar 375.000. Selama 3 bulan. 3 bulan. Iya, 3 bulan pertama. Wow. Jangan dibayangin ya. Iya, jangan dibayangin. Tapi diresapin. Nah, dari situ alhamdulillah bulan berikutnya naik jadi 700.000. Bulan berikutnya naik 1 juta lebih sampai terakhir itu per bulan kita bisa dapat 8 jutaan bersih keuntungannya. Bulan-bulan ke-7 itu udah mulai naik tuh. Bersih 8 juta. 8 jutaan per bulan dari menjual produk minuman itu. Alhamdulillah. Nah, kawan-kawan, ini sampai ya apa? Kayaknya konsumen masker. Saya kan bantu dulu Bang Lendra untuk nganterin masker. Enggak berat, cuma berapa kantong aja ini, aman masih. Enggak apa-apa. Kita lanjut lagi setelah ini ya, oke? Kan itu kan masih belum gabung ke itu kan? Antara belum. Udah rekod ya Bang? Oh iya. Udah. Oh tadi 8 juta per bulan atau omsetnya atau sampai berapa bulan gitu? 8 bulan pertama omsetnya dapat 8 juta lebihan. 7 bulan pertama. Oh iya. Setelah 7 bulan menyangkut usaha itu ya baru mulai ada penghasilannya Bang Jimmy sampai 8 jutaan per bulan. Iya. Nah, itu berapa lama waktu itu berbisnis susu? Sampai akhir tahun 2009 Bang Jimmy. Dari tahun? Dari tahun 2008, setahunan aja. Oh iya. Jadi ceritanya ya kenapa berhenti? Ketika omsetnya udah mulai naik, alhamdulillah dari waktu awalnya susah menawarkan produk itu ke apotek, dan setelah diiklankan, jadi banyak apotek yang justru minta memasukkan produk itu. Oh iya. Iya. Nah, dengan kemudian permintaan yang besar kenapa kemudian ditinggalkan? Iya, jadi ceritanya akhir tahun 2008 itu ditawarin untuk masuk ke di antara kita. Iya, di antara kita. Di LKBN antara Kalbar ya. Iya. Untuk ini wilayah Kubur Raya waktu itu. Iya. Karena nggak ada yang megang di situ. Oh, jadi posnya di Kabupaten Kubur Raya. Iya, benar. Iya. Dari 2009 berakhir ya. Nah, jadi waktu udah mulai berjalan di media lagi. Nah, itu keteteran Bang Jimmy. Oh gitu. Itu bisnis apa yang dijalin waktu itu? Iya, masih produk susu minuman itu ya. Oh iya. Masih susu kedelai itu. Nah, karena udah digabung di antara kemarin, masih ngebleng juga nggak tahu nih gimana cara bagi waktunya nih kan. Iya. Akhirnya saya minta teman bantuin untuk jalankan usaha ini sama teman saya tadi. Tapi sayangnya karena lain kepala, lain manajemen, visi akhirnya mentok usahanya. Oh gitu. Iya. Jadi akhirnya tutup. Lepas. Nggak tahu kemarin sampai jalanin lagi. Lepas produk itu. Jadi kita nggak tergabung lagi dalam distributor itu. Iya. Nah kemudian setelah Neo lanjut lagi bisnis baru. Iya, baru 2010-an. Kepikiran lagi untuk jalanin usaha di bidang sablon. Yang tadi ya, yang awalnya silo itu ya. Iya, benar. Oh iya. Jadi kebetulan waktu kuliah kan ini sebenarnya usaha lama sebenarnya. Cuman dimatengin lagi 2010. Oh gitu. Iya. Nah, Bang Lendra. Ya sih kita sama tahu lah ya. Bang Lendra kan kerja sebagai jurnalis dan mobilitasnya kan tinggi sekali. Iya. Apalagi saya pernah dengar waktu itu, walaupun kita lama tidak bertemu ya, pernah megang bahkan 2 pos ya, atau 2 kabupaten kan gitu. Sekarang 4 Bang Jimmy. Ya 4 sekarang. Nah, kemudian harus kesana kesini kan gitu. Dan satu hari mungkin harus 2 kabupaten kan. Nah, sedangkan di satu sisi Bang Lendra ini kan punya bisnis. Ya dari mulai waktu itulah kan, waktu silo itu, kemudian sampai sekarang lah. Nah, kan kalau saya pribadi itu kan
pusing juga bagi waktu itu. Apalagi iya, ya kan bagi waktu itu apa pusing juga. Nah, resepnya apa? Kan gitu. Resepnya pakai bawang merah, bawang putih, ketumbar gitu. Oh, bukan ya? Iya, Itu bukan ya? kasih kacang jadi pecel ya. Iya. Bubur rempah resepnya bang. Jadi balik lagi ke 2010 tadi. Ah. Karena kita udah belajar pengalamannya Bang ini ya. Dari Jadi ini usaha. kan biasanya dihadapi juga oleh orang-orang yang pengen buka usaha kan gitu. Iya, iya. Kemudian dia kerja juga kan bingung bagi waktu, akhirnya tidak mau gagal berbisnisnya gitu. Iya. Mungkin sekalian berbagi pengalaman. Jadi baik lagi dari usaha kita udah belajar Bang Jimmy. Dari usaha kafe gagal, dari usaha jualan distributor minuman juga bukan gagal sih sebenarnya, tapi keteteran, nggak bisa bagi waktu. Kita belajar dari sana. Nah dari 2010 itu kebetulan saya dari waktu kuliah itu sering dapat orderan sablonan. Jadi ceritanya waktu kuliah saya bisa desain, bisa desain grafis. Padahal dulu kuliah di keguruan. keguruan ya? Iya, di FK Kok bisa jadi ke grafis? Bahasa Indonesia. Enggak, hobi aja. Hobi, Jadi hobi, lihat ya, teman-teman bisa desain, edit foto, editing gitu kan. Jadi kita belajar juga, belajar mandiri. Iya, iya. Jadi beli bukunya di Gramedia, buku tentang desain grafis kita belajar sendiri di rumah. Nah, jadi waktu kuliah itu kan banyak kegiatan mahasiswa nih ya. Iya. Banyak kegiatan hima-hima, itu banyak sekali. Jadi kan perlu pakaian, perlu kaos, perlu banner dan sebagainya. Nah, kita tawarin. Ketika tahu ada acara apa misalnya di hima, di suatu himpunan mahasiswa itu, kita bikin desainnya, kita tawarin sama mereka. Mau nggak kita bikin baju seperti ini? Nah, jika mereka mau, kita DP sama mereka. Saya beli baju di pasar, baju polos di pasar. Saya kasih tukang sablon ngerjainnya. Dan saya mengambil keuntungan dari selisih itu. Nah itu dari teman kuliah dulu sih, udah mulai ngerjain itu. Dan dari 2020 saya mikir kenapa nggak itu dijalani lagi gitu Bang. Karena itu memang sesuai dengan passion saya. Saya suka. Seperti apa? Cinta lama bersemi kembali. Ya. Bahaya itu Bang ini. Oh iya. Itu lain cerita bang. Nah dari situ alhamdulillah saya tekunin dari modal 0 rupiah. 0 rupiah. 0 rupiah. Oh iya. Terus? Saya tetap jalankan strategi itu sama kayak waktu kuliah dulu. Sabun itu juga masih sama sabunnya dari zaman kuliah sampai sekarang. Iya. Dan sayangnya ketika tahun 2011 tahun berikutnya itu tukang sablon saya, langganan saya itu pindah. Oh. Iya, pindah pulang ke Jawa. Jadi saya kebingungan nih. Iya. Usaha ini potensi masih dikembangkan waktu itu kan. Cuman teman-teman nggak ada lagi. Mau sabun tempat lain, kualitasnya kurang. Waktunya juga agak lama kerjanya, jadi agak bingung. Jadi waktu itu mikir kenapa nggak bikin sabun sendiri gitu. Iya. Tapi masalahnya tahun 2010-an 2011-an itu ilmu sabun ini sangat boleh dibilang itu ilmu rahasia Bang Jimmy. Oh jadi nggak apa? Iya, susah mau belajarnya. Maksudnya ada orang bisa nyampe pun nggak mau ngajarin gitu. Iya. Nah, tapi saya nggak mati akal. Kita cari, kan waktu itu udah jabat ada internet ya. Iya. Saya cari-cari di Google, teknik-tekniknya seperti apa, caranya seperti apa, saya belajar sendiri. Otodidak. Iya. Nah, ketika udah yakin bisa nih gitu kan, coba beli barang-barangnya sendiri, beli alat-alatnya sendiri. Oh gitu. Iya. Beli kaos-kaos sendiri, dan alhamdulillah waktu masa percobaan itu dari 2011 itu kita coba-coba bikin atas maju yang gagal Bang Jimmy. Gitu. Iya, banyak yang gagal. Berarti rugi besar itu. Sebenarnya rugi besar, tapi bagi saya itu pembelajaran perlu modal ya. Iya, betul. Nggak bisa instan. Harus ada yang kita korbankan juga pastinya. Iya. Tapi alhamdulillah dari situ kita bisa sendiri sekarang. Oh gitu ya. Iya. Jadi sekarang yang bantu siapa, istri? Istri manajemennya, ada juga karyawan minta bantuan. Oh gitu. Nah dari 2011 ke 2012 itu akhirnya kita matangin nih konsepnya. Ya itu masih silo waktu itu ya? Iya masih silo. Dan 2012 itu kita mulai dari silo itu Bang Jimmy. Oh. Nah di saat kan dulu kan ada tuh Bang Jimmy 2012 bulan 12 tanggal 12 kiamat. Isunya kan. Nah ya ada filmnya itu ya? Enggak, kan ada isu kiamat itu Bang Jimmy kan. Iya. Nah justru itu saya manfaatin untuk buka usaha ini. Jadi tepat jam 12 siang, tanggal 12 bulan 12 tahun 2012 saya promoin usaha saya. Jadi deklarasikan nama usahanya. Iya.
Nah, akhirnya sampailah sekarang kan Sampai gitu. sekarang alhamdulillah masih bertahan Bang Jimmy. Nah, untuk bagi waktu itu gimana Bang Rendra? Bagi waktunya, karena saya juga sebagai wartawan ya, agak susah juga sebenarnya kalau misalnya mau fokus ke usaha. Sebenarnya kalau misalnya kita tahu manajemen usahanya, manajemen waktunya, manajemen usahanya itu sebenarnya bisa gampang sekali. Jadi yang repotnya itu pada saat 3 bulan pertama aja. Oh gitu. Iya, karena perlu kita sendiri yang terjun nih, Iya. mengetahui gimana sih cara menjalankan usahanya, apa Iya. sih yang diperlukan oleh karyawan, Iya. bagaimana sih cara menghadapi konsumen. Iya. Ya 3 bulan pertama aja. Nah setelah 3 bulan pertama itu alhamdulillah kita bisa bagi waktu. Oh jadi dikejar itu di 3 bulan pertama Iya aja ya. benar. Kita matangin benar-benar konsepnya. Dimatangin ya. Iya. Iya. Cari alurnya seperti apa, akhirnya bisa dijalankan. Jadi waktu 3 bulan pertama itu sedikit cerita mungkin memang sangat menguras waktu sekali. Bahkan kalau misal boleh dibilang kerja udah kayak lupa waktu gitu bagi. Iya. Jadi waktu bangun pagi, bangun tidur pagi udah ngadapin komputer nih Iya. untuk bikin desain film, Iya. sablon dan sebagainya. Nanti dari desain film itu jam 9 karyawan masuk, kita kasih karyawan filmnya atau bikinan film sablon. Iya. Nah kita arahin apa sih yang perlu dikerjain, gitu kan? Setelah diarahin, baru ketika udah merasa udah oke, baru turun kerja. Oh gitu. Nah, Ya waktu itu masuk kerjanya jam berapa? ya alhamdulillah karena kita jurnalis ya, Iya. nggak mesti datang ke kantor kan. Iya. Karena saya juga masih kontributor kemarin. Iya, yang penting beritanya Beritanya lancar ada, kan gitu. iya, lancar. Nah, ini kan bagi jurnalis ya atau yang freelance atau yang kontributor. Mm-mm. Nah, untuk pekerja-pekerja yang full time, yang dari pagi kemudian sampai sore, Mm-mm. itu cara bagi waktunya gimana ya? Mungkin Bang Kalau menurut Rendra punya tips. saya justru lebih banyak waktu Bang Jimmy. Oh gitu. Banyak waktu malahan justru. Yang namanya kerja jurnalis, kerja 24 jam. Iya, Abang Jimmy iya. tahu sendiri lah kan. Oh iya. Kita masih turun ke lapangan, kejar-kejaran sama waktu, Iya, gitu iya. kan. Bukan 24 jam, 26 jam ya. Plus ya. Iya, plus sebenarnya. sampai ke kantor mesti ngedit berita, bikin Iya, iya, berita, iya. editing dan Iya. sebagainya. Ketika ada kejadian tengah malam pun mesti turun Iya, gitu kan. betul. Pekerjaan abnormal ya. Iya, justru lebih repot. Nah, kalau misalnya kerja kantoran, apalagi mohon maaf yang PNS atau apa ya, itu lebih banyak waktu kosong Iya, lebih sebenarnya. banyak ya. Sabtu Nah. Minggu libur kan? Iya. Iya. Bahkan ada teman saya yang PNS di Kubur Raya itu, dia usaha minuman, Ya. jual es teler. Hah? Sekarang udah 3 cabang sekarang. Siapa itu? Nanti kita undang. Oh boleh. Itu Siapa namanya? PNS Kubur Raya nanti. Sambil belakang ya. Takutnya nanti dia nggak terima nanti di sini saya kasih tahu nih. Oh gitu. Nah, harus Nah, berbagi. karena tadi dia udah ketemu jalurnya seperti apa sih manajemen usahanya itu. Temu orang geli lah bahasa orang gitu Iya, ya. betul. Yang penting kita tahu nih ada orang yang bisa kita percaya untuk mengurusnya. Oh, Karena jadi, kalau misalnya iya. satu usaha kita jalankan sendiri, itu kayak ibarat tukang sate ya. Iya. Tukang sate, Ah. kita ngipasin, kita yang ngajiin, kita yang jualin, itu agak repot sebenarnya. Tapi kalau misalnya kita percayain sama satu orang yang kita percaya untuk mengurusnya, yang udah kita latih benar-benar, insya Allah akan jalan dengan sendirinya. Iya, Nah, jadi setelah itu kita tinggal kontrol, Oh iya. kontrol aja, nggak perlu repot-repot. Ya, jadi yang dikejar itu 3 bulan itulah ya. Iya. Nah, kalau untuk apa ya mumpung kita ngobrol ya Bang Rendra ya. Mm. Ya apa untuk melirik usaha sendiri gimana? Pasti kan kadang ada ya mungkin saya lah pribadi mungkin kan pengen buka usaha misalnya. Tapi bingung nih nentukan usaha-usaha apa Yang potensial. Iya, yang potensial, yang istilahnya sesuai dengan market dan itu caranya gimana supaya apa? Karena kan ada buka tiba-tiba ndak selaras dengan hatinya kan gitu. Iya. Akhirnya belum tikar kan gitu. Kalau saran saya sih bagusnya kalau misalnya mau milih usaha itu sesuai dengan passion kita. Oh gitu ya. Kita sukanya apa sih sebenarnya kan? Apa kita suka masak? Kayak Jimmy suka masak sama Jimmy kan? Pernah usahanya buka dulu ya? Iya, Serambi usahanya mungkin di kecil. bidang kuliner. Kalau usahanya suka desain, ya mungkin bisa usaha di bidang desain grafis. Iya, Banyak kok iya, peluangnya. iya. Karena dari ujung rambut sampai ujung kaki ini sebenarnya peluang usaha Bang Jimmy. Oh gitu. Iya. Bahkan di sekitar kita aja itu banyak sekali peluang usaha yang bisa Iya, kita iya, tangkap. iya. Intinya kita bisa menangkap peluang dan sesuaikan dengan passion kita sendiri. Oh gitu. Jadi kenapa banyak kawan-kawan yang mungkin usahanya yang
mohon maaf hanya sebatas seumur jagung, itu karena usahanya nggak sesuai dengan passionnya. Ikut-ikutan mungkin ya, kadang ikut-ikutan kan ya no? Iya, ikut-ikutan, ataupun karena terlalu mendadak mau usaha apa nih gitu kan. Asal tangkap aja, ujung-ujungnya lepas kayak gitu. Nah, kemudian ada juga yang nitip dengan sini Bang Lendra. Nitip apa? Nitip duit? Alhamdulillah. Lumayan ada funding baru ini. Nah, apa kan saya ngomong sama ada anak muda sebenarnya, anak milenial. Apa sebenarnya mau ikut tadi, tapi karena ada halangan jadi tidak jadi. Ya pengen dengar gitu apa, pengen ngobrol dengan Bang Lendra kan. Nah, tadi dia nitip, Bang, dia bilang, tolong tanyakan ke Bang Lendra kalau mau buka usaha tapi bingung modalnya gimana. Maksudnya kan banyak orang yang pengen buka usaha Bang Lendra, tapi kendala apa fundamental ya, klasik modal itu modal. Kadang konsep udah dibuat, kemudian udah apa passion juga udah dapat, tapi kebenturnya modal sebenarnya. Nah, ada cara mungkin untuk mendapatkan modal tersebut. Kesalahan terbesar dalam usaha itu adalah ketika kita mikirin modal untuk usaha. Oh gitu. Ya, sebenarnya kalau misalnya mau usaha, jangan pikirin modal. Oh iya. Maksudnya justru yang diutamakan adalah niat kita sebenarnya. Ya, itu modal besar ya? Iya, itu modal utamanya. Iya. Karena sebesar apapun modal, kalau misalnya kita nggak kuat ataupun tekad kita nggak kuat, pasti angus. Tapi yang perlu diutamakan itu adalah niat kita sama tekad kita untuk usaha itu sendiri. Jadi saran saya kalau misalnya mau mulai usaha, gunakan anggaran seminim mungkin untuk mulai usaha. Jangan langsung blok langsung besar gitu. Iya. Memang kadang-kadang berhasil, jalannya bagus, untungnya cepat, tapi cepat juga tutupnya. Ambruk. Justru usaha kalau misalnya yang saya pantau, saya lihat itu justru usaha yang dimulai dari awal, dari mulai kecil itu justru yang lebih cepat bertahan. Iya. Bahkan ada orang yang hanya modal mulut ya. Iya benar. Modal liar aja bisa dapat duit gitu ini. Tanpa ada modal ya, tapi jualin produk-produk orang lain kan gitu. Iya benar, itu potensi sebenarnya Bang Jimmy. Oh gitu ya. Kalau itu lebih ini ya. Endorsement itu ya maksudnya. Iya benar. Iya. Nah, jadi ternyata untuk memulai bisnis itu tidak harus dengan modal ya. Modal uang maksudnya kayak gitu ya, Bang. Tapi apa? Yang penting tahu celah ya. Iya. Itu penting sekali ya. Iya. Niat dan celah. Iya. Kayak saya dulu awal sablon juga nggak ada modal juga awalnya kan. Ya tadi kemarin iya betul. Saya cuma punya keahlian untuk desain grafis. Saya cuma punya niat untuk usaha. Alhamdulillah ketika jalankan sampai sekarang masih bisa bertahan dan menghasilkan juga kan. Iya betul. Iya. Nah, dalam bisnis itu kan biasa ada target ya Bang Lendra ya. Nah, target ke depan itu seperti apa untuk dunia bisnisnya? Kalau dulu target saya untuk memenuhi kebutuhan Bang Jimmy ya. Waktu mulai awal usaha dulu, tapi target saya sekarang adalah bagaimana untuk membantu banyak orang biar bisa berbisnis juga, biar bisa ikut sukses juga. Karena ya ukurannya sekarang ini sesuai dengan visi saya juga. Saya ingin banyak orang ikut sukses juga dengan mulai berbisnis mungkin ya. Ya insya Allah akan kita bantu. Makanya dari awal saya gabung sama inkubator Bank Indonesia juga itu niatnya pengen bantuin UMKM ngembangin usahanya dan usaha yang akan saya keluarkan juga nanti juga bulan Februari ya mudah-mudahan ya saya keluar itu untuk bantuin UMKM juga. Iya. Jadi intinya berbisnis untuk membantu orang lain juga. Ya insya Allah. Iya. Nah, Bang Lendra, setiap apa yang kita lakukan itu kan pasti ada apa suka dukanya ya. Iya pastilah. Nah, kapan Bang Lendra merasakan titik paling rendah? Waktu mulai awal usaha sebenarnya itu udah titik paling rendah Bang Jimmy. Ketika mulai usaha sablon, waktu belajar itu ratusan baju yang gagal, itu udah berapa duit yang habis. Iya. Dalam arti modal ya, rendah modal. Kemudian waktu awal sablon juga, ketika sudah bisa menyablon, ketika saya ingin punya meja sablon, waktu itu namanya meja rotari. Jadi di sini nggak ada yang bisa bikin, jadi mesti di Jawa. Saya juga sempat jadi tukang penipuan juga. Oh, berapa waktu itu?
meja rotari itu harganya kemarin 12 jutaan. Jadi karena mau bikin di Jawa, kita waktu mau bikin itu mesti DP dulu. Iya. 50%. Jadi 6 juta kita transfer. Tapi alhamdulillah sampai sekarang nggak datang barangnya. Iya. 12 juta tuh raib ya? Enggak, 6 juta aja. 6 juta. DP kan. Iya. Itu saya merasa titik terendah dalam usaha saya. Duit belum ada ya? Iya, karena modal belum ada, masukan nggak ada. Iya. Malah ditipu orang. Ya, gitu udah kan. punya anak belum waktu itu ya? Sudah. Berapa orang? Satu Ya? Iya. Sekarang 3 ya? Iya, sekarang 3. Luar biasa. Nah, ketika mengalami titik terendah itu Bang Hendra, apa yang Bang Hendra lakukan? Untuk bangkit lagi. Tetap pada tujuan utama usaha sih. Ya mungkin saya anggap itu sebagai ujian lah mungkin ya. Iya. Karena tadi kembali lagi kalau misalnya kita mau usaha pasti ada sesuatu yang kita korbankan, banyak cobaannya. Ya saya anggap itu cobaan aja sih. Iya. Dan saya yakin kalau misalnya kita bisa lewati, akan banyak peluang ataupun perkembangan yang bisa kita dapatkan. Jadi enjoy ya? Iya, bapak enjoy aja sih. Walaupun Enjoy. saat itu banyak pusingnya gitu Iya, kan. iya. Karena modal usaha untuk itu, tapi malah ditipu orang gitu kan. Iya, betul. Tapi Untung- intinya enjoy. Iya, intinya enjoy aja sih. Iya. Dan pasrah, doa juga, alhamdulillah bisa dilewati. Iya, insyaallah. Nah, Iya. Bang Hendra, pesan-pesan untuk orang yang ingin berbisnis, untuk orang yang ingin memulai bisnis, khususnya anak muda. Pesan kasih motivasi untuk anak-anak muda nih. Motivasi enggak lah motivasi ya. Saya juga masih belajar juga. Susah kalau nanti dibilang Sharing pengalaman. Ya kalau sharing sih mungkin sebenarnya di saat ini banyak sekali peluang bisa kita dapatkan. Apalagi di era internet ya. Iya. Era medsos sangat berkembang sekali. Itu banyak peluang bisa kita dapatkan sebenarnya. Dan kalau misalnya saya lihat anak muda yang ada saat ini, sebagian bisa menangkap peluang itu. Tapi sebagian masih terkungkung sama kecanggihan teknologi yang ada, yang menurut saya kurang dimanfaatkan. Iya. Punya gadget hanya untuk main game, sebagainya, untuk media sosial, untuk main untuk ekspresisan, sebagainya. Padahal sebenarnya kalau misalnya kita manfaatin, itu banyak sekali peluangnya bagi Mimin. Iya. Nah, kalau saran saya sih mau mulai usaha, kalau bisa tanpa modal ataupun modal minim, manfaatin barang-barang yang ada di sekitar kita. Jadi sekitar kita kayak HP segala macam. Kayak HP, kayak ada open di rumah, misal nganggur, ada printer di rumah nganggur, misalnya manfaatkan. Sebenarnya bisa jadi peluang usaha sebenarnya. Karena itu tuh saya lakuin. Iya. Alhamdulillah bisa berkembang. Iya. Ada printer di rumah nganggur, cuma untuk ngeprint sekali, kenapa nggak bisa dimanfaatin untuk nyetak stiker? Ya, jadi berkembang kan dia. Iya, untuk nyetak terima undangan kayak gitu kan. Kalau nggak tahu ya belajar. Iya, betul. Belajar. Belajar. Saya juga awalnya nggak tahu sama sekali gitu kan. Tapi karena belajar dari Google, dari YouTube dan sebagainya, alhamdulillah bisa banyak informasi kita dapatkan, kita aplikasikan, justru bisa dapat peluang usaha dari situ. Iya. Justru karena sekarang informasi terbuka ya. Iya, sangat terbuka Jadi bisa sekali. belajar di mana Kalau pun. sekarang belajar sablon sekarang udah banyak sekarang Iya, di betul. YouTube, di Google Iya. udah banyak sekali. Iya. Kalau dulu masih minim dulu kan, Iya. banyak gagalnya. Ya, jadi kalau kawan-kawan juga mau sharing dengan Bang Hendra, insyaallah Insya Allah siap. bisa datang ke Iya. Bubur Rempah ya. Beberapa saya jarang di sana, Oh, Pak. jarang ya. Malahan, iya. Bisa diundang barangkali sebagai iya, narasumber. iya. Oke. Kasih tahu aja paling kan, mau Iya. janjian di mana, Insya Allah siap lah. Iya. Nah, Bang Hendra, Iya. terakhir nih ya. Kita kan nggak mungkin ya berjalan di atas 2 kaki ya. Bisa lah, bisa betul nggak mungkin. Iya, Saya bisa juga. Ya, tapi kan akhirnya kan harus memilih. Kan gitu, nggak mungkin sampai tua kan berjalan Oh, iya, kan iya, gitu. iya, iya. Jadi harus ada pilihan nanti. Iya, benar. Ya harus ditentukan. Nah, ketika udah sampai waktunya, pilih mana? Tetap jadi jurnalis, tetap 2 ini, kayak gitu. Kan saya minta pilihan tadi. Ini pertanyaan menjebak nih. Tetap di jurnalistik atau memilih jadi wirausahawan sejati. Wah, berat nah. Pertanyaannya nih. Ayo. Jawab apa ya? Kalau misalnya saya punya target dari awal
mungkin umur 40 saya stop di jurnalis, Jadi fokus ke usaha. ke usaha. Insya Allah. Itu iya. jawabannya ya. Iya. Ya oke. Intinya sebenarnya ya. Itu ya, Dari itu. sekian Kalau lama. tahu bos saya susah nih, bisa bentrok nih tahu bos saya nih. Nanti saya undang dia. Aduh. Ya targetnya ini bang, Iya, targetnya. iya. Begitu targetnya ya. Iya. Ya, Masya Allah. Usia 40 insya Allah kalau misalnya memungkinkan. Ya, karena Mungkin kan fokus kita ke usaha. kan pertimbangan kesehatan juga. Iya. Kesehatan yang tidak mungkin lagi ke situ kan. Iya. Memang harus Makanya kita- sekarang dari umur 28 sampai 40 itu saya harus matengin semua usaha dulu. Iya, iya, iya. Tinggal bangun pondasinya, ketika 40 tahun nanti ya udah tinggal kita teruskan aja nanti. Say goodbye ya. Iya. Jadi Dezan ada teman ya nanti ya. Oh, Oke, makasih banyak nih Bang Hendra ya. Oke, atas siap, Bang waktunya Yemi, makasih juga. keliling-keliling kota Pontianak. Padahal suruh nganterin barang tadi. Tapi insya Allah kita akan undang lagi Bang Hendra di lain waktu karena kita akan mengupas lebih dalam lagi soal apa entrepreneurship ya, entrepreneur lah pokoknya. Oke, siap. Dan saya pun butuh belajar untuk itu. Sama belajar Bang Jimmy. Hah? Sama belajar gitu. Bisa belajar ya, Iya. sharing lah ya. Iya, sama sharing. Tempatnya sharing. Oke, sekian obrolan-obrolan singkat kita, obrolan ringan kita dengan Bang Hendra. Semoga apa yang disampaikan oleh Bang Hendra itu bermanfaat buat kawan-kawan yang akan Amin. memulai ataupun yang sedang menjalankan usaha. Kita tetap di channel Jamesian. Insya Allah akan ada bintang tamu yang edukatif dan inspiratif lagi. Kita ketemu di edisi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh.